Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Asda Channel Islam, channel Tauhid Islam tetap yang terbaik. Oke, pada hari ini Jumat tanggal 20 November 2020. Mudah-mudahan menjadikan suatu Jumat yang berkah. Ini jam 12 lebih 15 menit, saya baru pulang sholat Jumat tadi bersama dengan rekan-rekan dan teman-teman karyawan PT Dongkuang. Itu di masjid dekat di pinggir komplek industri Ujung Buah Raya dekat PT Dongkuang. Itu sekitar 100 meter dari PT Dongkuang. Oke guys, mudah-mudahan kesempatan dan waktu yang kita hari ini jalani menjadikan suatu keberkahan bagi kita semua. Tidak lupa kita patut bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, dengan segala kasih sayang yang Allah berikan. Mudah-mudahan segala kenikmatan, mudah-mudahan segala kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua menjadikan suatu keberkahan bagi hidup kita. Oke, tidak lupa kita jangan lupa ataupun tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada hari ini saya ditemani dengan air asam dengan pangsit. Ini pemberian dari Bu Ben. Coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya udah makan siang, ada kiriman dari teman karyawan PT Dongkuang, katanya telah cair BLT-nya dan ada sedikit mungkin buat Pak Kang Asda sana ini ya hitung ngerasaan berkah. Tadi ada kiriman 1 mangkuk. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Teddy kirimannya. Tidak lupa kopinya juga kepada rekan-rekan dan yang lainnya. Ucapkan saya jazakallahu khairan. Mudah-mudahan menjadi berkah segala rezeki yang Allah berikan dan BLT-nya. Oke guys, pada hari ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang fenomena kejadian yang lain-lainnya. Ada yang disebut dengan pada hari ini, ada yang disebut dengan ataupun dengan pada dari zaman dulu juga, ada yang disebut dengan sunatullah. Sunatullah itu adalah ketetapan Allah. Adapun yang disebut dengan sunatul rasul, ketetapan Rasul. Sunatullah itu ketetapan Allah yang dimana ada 2. Ada yang disebut dengan din tasrik dan din takwin. Kalau din takwin itu adalah ketetapan Allah yang dimana ketetapan yang tidak bisa ada ataupun campur tangan manusia. Seperti halnya penciptaan, perputaran langit ataupun perputaran bumi terhadap matahari, siang, malam dan lainnya. Itu tidak ada campur tangan manusia. Maksudnya bukan berarti manusia membantu Allah, bukan. Tapi ada andil gitu ya. Ada yang disebut dengan sunatullah itu yang disebut dengan din tasrik, yang dimana ketetapan Allah itu ada campur tangan manusia. Ada. Seperti apa yang disebut dengan ketetapan Allah atas dasar campur tangan manusia itu? Seperti penyampaian risalah kepada manusia, umat manusia, ataupun menjalankan suatu aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, itu ada campur tangan manusia yang ditunjuk langsung oleh Allah, yang disebut dengan Rasulnya Allah dan para nabi. Itu campur tangan manusia. Itu salah satunya penegakan risalah yang intinya itu. Saya akan membahas tentang sunatullah. Jadi sunatullah itu adalah ketetapan Allah yang setiap zaman dan berputarnya itu tidak akan berubah, akan tetap seperti itu yang disebut dengan ketetapan Allah itu. Seperti ada ketetapan Allah yang disebut dengan perputarannya siang dan malam. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti kiamat, matahari yang bergulir itu tetap adalah matahari yang hari ini itu memancar kepada bumi. Dia itu berterus berputar siang, malam, sore
pagi dan yang lainnya. Itu yang disebut dengan perputaran siang, malam, dan sore. Itu sampai zaman dulu itu sampai nanti pun akan terus berubah. Ada yang disebut dengan pagi, ada yang disebut dengan siang, ada yang disebut dengan sore, malam, dan seterusnya. Itu disebut dengan sunatullah, ketetapan terus berputar. Sampai kapanpun itu akan terus berputar, sampai alam dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu, ada yang disebut dengan ketetapan Allah, yang disebut dengan kemenangan risalah, penegakan risalah, kemenangan dinullah, aturan Allah di muka bumi ini Allah telah tetapkan, seperti halnya perputaran bumi melalui mataharinya, ataupun perputaran yang disebut dengan siang, malam, sore, dan itu hampir sama ketetapan Allah yang disebut dengan kemenangan dalam din ataupun agama Allah. Maksudnya ada yang disebut dengan patrah risalah. Patrah risalah itu adalah kekosongan kekuasaan ataupun tidak ada yang menegakkan risalah di muka bumi pada waktu itu. Contoh, ketika zamannya Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad, ketika yang disebut dengan patrah itu, kekosongan risalah itu kapan? Yaitu ketika telah meninggalnya Nabi Isa ataupun diangkatnya oleh Allah ke langit, sampai Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini, dan sampai Rasulullah itu sebelum mendapatkan suatu wahyu, maka itu yang disebut dengan patrah risalah. Jadi kekosongan kekuasaan, tidak ada yang satupun orang, tidak ada satupun komunitas, tidak ada satupun suatu sistem yang menegakkan suatu risalah, tidak ada di muka bumi ini. Maka itu yang disebut dengan patrah, kekosongan kekuasaan, kekosongan yang menegakkan risalah, tidak satu. Maka ketika sebelum zaman Nabi Muhammad itu yang disebut dengan jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti arti zaman orang-orang bodoh dalam teknologi ataupun pendidikan dan sains, tidak. Malahan pada waktu itu orang-orangnya pintar. Maksudnya jahiliyah menurut Allah di sana itu adalah mereka itu mengerti hal hidup, teknologi, sains dan lain pendidikan, tapi dia tidak bisa berbuat adil, intinya itu. Bagaimana cara berbuat adil yang benar, bagaimana suatu berbuat baik, bagaimana memperbaiki suatu kedoliman, jadi tidak mampu. Jadi lebih kepada pendapat kelompok, golongan, cara bagaimana cara memperbaikinya. Kalau cek golongan iya, cek pendapat pribadi yang lebih berkuasa A, maka dia ikut. Itulah pada zaman jahiliyah, ketika zaman sebelum zaman Nabi Muhammad. Itu masa yang disebut dengan patrah risalah, kekosongan yang menegakkan suatu risalah ataupun aturan Allah di muka bumi. Setelah patrah, jadi kalau dilihat dari perputaran matahari itu, perputaran bumi siang dan malam itu, yang disebut dengan patrah itu mungkin kegelapan. Malam hari, jadi berputar malam hari. Terus ada yang disebut dengan bitsah. Kalau matahari itu di pagi hari, mungkin keluarnya matahari di pagi hari, itu disebut dengan bitsah. Bitsah itu artinya adalah kebangkitan risalah, yang dimana ada bangkit, ada suatu suatu kerasulan, suatu rasul, suatu institusi lah bisa, kenabian, seorang yang ditunjuk ya oleh Allah, seorang manusia untuk menyampaikan suatu risalah. Itu disebut dengan bitsah. Kapan bitsahnya? Ketika zaman Nabi Muhammad itu, ketika di Gua Hiro, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yang disebut dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika Iqra Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah dibacakan Iqra oleh malaikat Jibril, maka di sanalah Rasulullah gemetar. Kenapa? Bukan gemetar melihat siapa ini yang berbicara, apa ini, bukan. Tapi harus bisa membaca kondisi alam dunia pada waktu itu di Mekah mungkin, dengan fenomena yang begitu jahiliyahnya. Banyak kejahatan, banyak kedoliman, yang dimana Rasulullah harus memperbaiki dengan tangan, dengan lisannya. Berat gitu musiknya. Itu yang disebut dengan bitsah. Maka terus berjuang Rasulullah. Dan setelah bitsah, dalam sunatullah itu
ada patra, ada bisa, dan ada yang disebut dengan futuh. Futuh, fatah falah. Fatah falah ataupun futuh itu yang disebut dengan pada waktu zaman Rasul yang disebut dengan futuh Mekah. Maka itu disebut dengan kemenangan risalah. Kemenangan risalah. Dan kemenangan itu dimenangkan tidak bisa oleh sendiri Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu harus membuat suatu sistem. Maka Nabi Muhammad itu harus membuat yang disebut dengan berjamaah lah intinya. Itu seperti di dalam surat Al-Imran ayat 103. Kata Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wajkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون." Surat Al-Imran 103 itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu berjuang tidak sendiri. Kata Allah, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama," suatu ikatan jamaah. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dalam suatu tali agama Allah berjamaah untuk membuat suatu kekuatan, karena tadi Nabi Muhammad itu diutus dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan suatu risalah, untuk merusakkan suatu kebenaran, untuk berbuat adil, karena Rasulullah ditunjuk di muka bumi itu untuk bil adli, menegakkan suatu keadilan. Mana hak, maka sampaikanlah, mana kebenaran sampaikanlah. Itu disebut dengan keadilan. Maka untuk menegakkan keadilan itu Rasulullah itu tidak bisa dengan sendiri, harus membentuk suatu kekuatan, bentuk jamaah, bentuk sistem, bentuk suatu komunitas lah, sampai sejauhnya itu membuat kekuatan. Kata Allah, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Wala tafarruq, dong bercerai-berai, pergontong-gontong, terus sincela, berkubu-kubu, mana yang merasa baik, dia jelek, saya yang terbaik. Yang kata Allah itu, kalau ketika kalian itu mengaku mukmin atau Islam, bersatulah dalam genggaman tali agama Allah. Terus ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari jurang tepi neraka itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita hidup sendiri, tidak dalam suatu tali agama Allah, tidak dalam suatu jamaah agama, maka kata Allah sama kalian itu dalam tepi jurang. Kalau asar sahabat itu, perkataan sahabat ada yang disebut dengan asyar, la islama bil jamaah, bahwa Islam itu tidak ada bohong ketika mengaku Islam bil jamaah, kecuali kita itu berjamaah. La islama bil jamaah, maka berjamaah untuk membuat suatu kekuatan, maka di sanalah suatu perjuangan. Makanya ketika bid'ah itu karena ada suatu perintah dan ataupun ada suatu tugas dari Allah untuk meluruskan, menyebarkan risalah, maka Rasulullah membuat suatu kekuatan. La Islam bil jamaah. Maka kembali lagi yang disebut dengan sunatullah itu setelah bid'ah ada yang disebut dengan kemenangan. Namun bid'ah itu tadi pagi hari,
Mungkin kemenangan itu ada yang disebut dengan tadi puncaknya itu matahari itu di tengah-tengah ataupun siang hari. Mencorong yang disebut dengan Fatah Falah, disebut dengan Futuh. Kalau zaman Rasul itu Futuh Mekah. Malahan sampai dalam riwayat kekuasaan Rasul itu hampir menguasai 3/4 dunia. Itulah. Dan setiap dari zaman dulu, dari setiap zaman Nabi itu ada bahwa perputaran yang disebut dengan Fatrah, Bitsa, Futuh. Itu udah ditetapkan oleh Allah. Kapan ketika putuhnya Nabi Ibrahim, kapan ketika putuhnya Nabi Nuh, kapan putuhnya ketika Nabi Musa. Dan beda-beda ketika kemenangan itu Allah berikan kepada setiap nabi dan golongan itu berbeda-beda. Ada kemenangannya itu melalui, tapi tetap atas segala perjuangan. Allah itu, yang Allah nilai itu adalah perjuangannya, proses untuk mencapai kemenangan itu. Walaupun berbeda-beda Allah memberikan kemenangan itu. Ada melalui azab, Allah berikan azab kepada suatu kaum seperti zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diberikan kemenangan oleh Allah. Maka Allah perintahkan untuk membuat suatu wadah, perahu, dan Nabi Nuh masuk ke sana. Dan pada waktu itu Allah berikan suatu bencana dan semuanya mati. Orang-orang kufur, kafir pada waktu itu semuanya mati. Adapun zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa diberikan kemenangan setelah berjuang berdakwah melawan Firaun, kejar-kejar, kata Allah, belahlah lautan. Nabi Musa lewat, itulah kemenangan berbeda. Maka itu disebut dengan sunatullah, itu perputaran ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, akan terus berputar. Dan setelah Nabi Muhammad itu mendapatkan Futuh Mekah, sampai bisa menguasai kemenangan Islam itu sampai generasi seterusnya, para sahabat diteruskan, para khalifah, para pemimpin Islam sampai tahun abad modern, yang puncaknya itu oleh kekuasaan Turki Utsmani di wilayah Turki, yang sebelumnya itu telah memenangkan benteng Konstantinopel, itu kejayaan Islam. Dan karena sunatullah itu adalah terus berputar, maka setelah itu kembali lagi ke Patra. Terpurukan dulu kapan patrahnya Islam itu, para ulama itu sepakat, yaitu sekitar 1924 ketika hancurnya ataupun Turki Utsmani dengan digantinya oleh Kemal Atatürk. Itu yang disebut dengan patrah kekosongan kekuasaan di alam dunia, dihilangkannya oleh Kemal Atatürk yang disebut dengan kekhalifahan. Jadi khalifah itu adalah pemimpin dunia. Kalau presiden, imam itu pemimpin daerah. Itu bersatu dengan khalifah yang disebut dengan pemimpin dunia adalah khalifah. Nah, kata Allah bahwa ketetapan Allah itu adalah tidak akan pernah berubah. Setelah fatrah maka akan ada bitsah. Setelah bitsah maka ada yang disebut dengan fatah, kemenangan lagi ataupun futuh. Setelah fatrah 1924, kapan di alam dunia ini yang disebut dengan bitsah dan kebangkitan risal itu kapan? Sedangkan titik-titik perjuangan itu terlihat terutama di Indonesia hari ini, banyak perjuangan umat-umat Islam, kebangkitan. Tapi kapan awalnya? Hanya sejarah yang bisa membuka bahwa fatrah ataupun bitsahnya kebangkitan risalah di alam dunia khususnya, bisa jadi tiap negara mengaku bitsahnya itu ada di Irak, ada di Suriah, ada di Afghanistan, ya beda-beda, silakan saja, dari Palestina ataupun di Pakistan. Di Indonesia bisa jadi, di Indonesia bisanya, tapi kapan? Yang pasti bukan oleh seseorang. Yang pasti yang disebut dengan sunatullah itu perjuangannya harus yang disebut dengan mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya, pola perjuangannya itu harus mirip.
Coba cari bagaimana yang mirip dengan perjuangan Rasulullah. Yang penting kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 103 tadi, wahai mukmin, berpegang teguhlah dalam tali agama Allah jamaah. Janganlah kalian berpecah belah. Karena suatu saat maka ayat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan idza jaa nasrullah, berbondong-bondonglah manusia untuk mengakui kemenangan Islam, itu akan terjadi lagi, kata Rasulullah, itu akan terjadi lagi yang disebut dengan Islam nubuwah. Datangnya lagi Islam seperti aku pada hari ini, kata Rasulullah. Idza jaa nasrullah, maka manusia yang ada di bumi ini berbondong-bondong mengakui kemenangan Islam. Kapan? Intinya itu bukan masalah kapannya, Allah yang akan menentukan, tapi bagaimana kesiapan kita, bagaimana kita memantaskan kita untuk berjuang tetap untuk Islam. Sedangkan hari ini di media sosial, media-media yang lainnya, itu hampir orang-orang kafir menguasainya. Tetap harus kita kuasai Islam. Minimal berikan suatu keteduhan ketika kita muncul di media-media. Jangan menjadi provokasi, jangan menjadi suatu kebencian, tapi harus menjadi suatu keteduhan, mengajak. Karena tetap bahwa kemenangan itu Allah yang akan berikan. Tinggal kesiapan kita untuk siap menerima amanahnya. Tinggal apakah kita siap untuk berprosesnya, berjuangnya. Karena ketika Allah berikan kemenangan itu, ketika perjuangan di mana posisi kita? Apakah tidur? Apakah hanya sebagai momen gitu? Pagi berjuang. Maka paling hebat itu dalam perjuangan, kata Allah dan kata Rasulnya, dengan perjuangan bilisan yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu adalah suatu perjuangan, dakwah itu adalah jihad. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kalau di dalam surat masih Al-Imran 110-nya, in kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang disebut dengan dakwah. Bahwa kalian wahai mukmin adalah sebagai umat yang terbaik. Apa yang disebut dengan mukmin yang terbaik itu? Bahwa mencegah ataupun mengajak suatu kebaikan dan mencegah suatu keburukan. Itu dengan dakwah. Mari kita berdakwah sekemampuan kita, karena dakwah itu adalah mengajak dan mencegah suatu perbuatan buruk, mengajak suatu perbaikan, walaupun tidak bisa menggunakan dalil ayat Al-Quran secara bahasa Al-Quran ataupun bahasa Al-Qurannya. Kenapa tidak kita pergunakan dengan terjemahan aplikasi Al-Quran itu? Tidak mampu ketika menggunakan ayat aqimus sholah, tapi kita bisa mengajak hayu orang sholat, sama saja. Oke guys, sementara seperti itu di Jumat berkah ini lumayan hampir 25 menit. Saya bersama dengan kalian, mudah-mudahan tetap diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan tetap Allah berikan kemenangan kepada Islam dan Islam tetap yang terbaik. Mudah-mudahan yang Allah berikan dunia menjadikan suatu keberkahan, menjadikan suatu wasilah bagi perjuangan. Cukup sekian. Asam Jawa heula. Manyos. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Islam yang baik.